Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alfiansyah, NPM 22411135 dari kelas MNJ 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perilaku organisasi. Presentasi ini akan membahas konsep dasar perilaku organisasi, sebuah bidang studi yang meneliti pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dan organisasi. Pemahaman ini krusial untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai tujuan bersama. Kita akan menjelajahi berbagai aspek penting, mulai dari definisi hingga implikasi praktisnya. Berikut pengertian perilaku organisasi dan ruang lingkupnya. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam suatu organisasi. Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek, termasuk motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dinamika kelompok, dan budaya organisasi. Memahami ruang lingkup ini memungkinkan kita untuk mengelola perilaku secara efektif. Yaitu yang pertama tentang tingkat individu, fokus pada karakteristik, persepsi, dan motivasi individu. Kedua, tingkat kelompok, meneliti dinamika kelompok, kerja sama tim, dan konflik. Ketiga, tingkat organisasi, menganalisis struktur organisasi, budaya, dan perubahannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yaitu perilaku individu dalam organisasi mempengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian, nilai-nilai, dan kemampuan. Dan faktor eksternal mencakup budaya organisasi, lingkungan kerja, dan tekanan kelompok. Memahami faktor-faktor ini membantu dalam memprediksi dan mengelola perilaku. Berikut ada beberapa kepribadian, karakteristik individu yang konsisten dalam berbagai situasi, kedua nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang memandu perilaku individu. Tiga, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki individu. Selanjutnya, persepsi kepribadian dan motivasi dalam organisasi. Persepsi kepribadian dan motivasi adalah tiga konsep penting yang mempengaruhi perilaku individu. Persepsi adalah cara untuk individu menafsirkan informasi, kepribadian adalah pola perilaku yang konsisten, dan motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan. Ketiganya saling terkait dan mengurangi kinerja individu. Satu, persepsi itu cara menafsirkan informasi. Yang kedua itu kepribadian, yaitu pola perilaku yang konsisten. Ketiga, motivasi yaitu dorongan mencapai tujuan. Selanjutnya, dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok dan kerjasama tim sangat penting dalam organisasi. Kelompok adalah kumpulan individu yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tim adalah proses bekerja secara efektif dan mencapai tujuan tersebut. Dinamika kelompok yang positif meningkatkan kinerja tim. Komunikasi efektif, berbagai informasi secara jelas dan terbuka. Kepercayaan, saling percaya dan menghormati anggota tim. Tujuan bersama itu memiliki tujuan yang jelas dan dipahami bersama. Selanjutnya, komunikasi dan kepemimpinan dalam organisasi. Komunikasi dan kepemimpinan adalah dua elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Komunikasi yang efektif memastikan informasi mengalir dengan lancar, sementara kepemimpinan yang kuat menginspirasi dan memotivasi karyawan. Kedua elemen ini saling melengkapi dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi dan budaya organisasi. Struktur organisasi dan budaya organisasi adalah dua aspek penting yang membentuk perilaku dalam organisasi. Struktur organisasi menentukan berbagai pekerjaan dibagi dan dikoordinasikan. Sementara budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang memandu perilaku. Keduanya mengaruhi efektivitas organisasi. Terakhir, kesimpulan dan implikasi bagi pengembangan organisasi. Memahami konsep dasar perilaku organisasi sangat penting untuk mengembangkan organisasi yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan struktur, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.
Ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan karyawan, dan pencapaian tujuan organisasi. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.